Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alkana. Salah satu senyawa hidrokarbon yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah LPG yang kita gunakan untuk memasak, bahan bakar yang kita gunakan untuk kendaraan bermotor yang kita naiki setiap hari. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita dapat menuliskan rumus umum alkana berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat deret homolog pada alkana, menentukan nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC, menuliskan jumlah isomer senyawa alkana, dan menjelaskan sifat serta kegunaan alkana. Yang pertama, struktur alkana. Senyawa alkana adalah atom karbon yang memiliki 4 elektron valensi sehingga atom karbon tersebut dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ini adalah sifat umum atau sifat khas dari senyawa karbon. Pada alkana, jika keempat tangan tidak digunakan untuk mengikat C lain, maka akan mengikat atom hidrogen, sehingga 1C akan mengikat 4 buah hidrogen. Jika dia berikatan dengan 1C yang lain, maka akan ada 3 hidrogen di masing-masing C, sehingga untuk 2 buah C memiliki 6 buah hidrogen. C dengan C memiliki 1 buah pasangan elektron. Pasangan ini yang kemudian ditulis dalam satu bentuk garis, satu garis sebagai 1 buah pasangan elektron dengan ikatan tunggal. Kita perhatikan rumus bangun dari alkana rantai paling sederhana. Yang pertama adalah CH4. 1 buah C akan memiliki 4H, 2 buah C akan mengandung 6 buah H, dan seterusnya. Sampai pada 10C akan memiliki H sejumlah 22. Semua ikatan antar C adalah ikatan tunggal. Sehingga berdasarkan rumus bangun dan rumus molekul tersebut, alkana memiliki rumus umum CN H2N plus 2. Misalnya, jika C-nya 5, maka H sama dengan 2 kali 5 ditambah 2. Maka jadinya C5H12. Jadi, yang dimaksud alkana adalah hidrokarbon alifatik jenuh. Alifatik adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka, sementara jenuh menunjukkan semua ikatan antar C-nya adalah ikatan tunggal. Bentuk lengkapnya, C yang paling ujung masing-masing mengikat 3 buah H, sementara C yang di tengah mengikat 2 buah H. Seperti yang saya sampaikan tadi, rumus umumnya adalah Cn H2N plus 2. Jadi C-nya 3, H sama dengan 2 kali 3 ditambah 2. Jadi untuk C sebanyak 3, rumus umumnya adalah C3H8. Yang kedua, sifat homolog alkana. Sifat deret homolog alkana. Yang pertama, antara satu anggota ke anggota berikutnya mempunyai pembeda sebanyak CH2. Selisih massa rumus antara satu anggota ke anggota berikutnya adalah 14. Semakin panjang rantai atom karbonnya, semakin tinggi titik didihnya. Berikutnya mengenai tata nama alkana. Tata nama IUPAC. IUPAC adalah aturan internasional yang membahas tentang penamaan senyawa. Alkana rantai lurus dikenali dengan awalan N, singkatan dari kata normal. Diberi nama sesuai dengan jumlah atom C rantai utama dan diberi akhiran ana. 1. Jika jumlah atom C-nya 1, maka namanya metana. Jika 2, namanya etana. 3, 4, seperti yang tampak di tabel di layar yang kalian amati.
Jumlah karbon yang lebih dari 5 diberi nama dengan imbuhan jumlah yang ditentukan IUPAC diakhiri dengan kata ana. 5, maka namanya pentana, 6 maka heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 adalah dekana. Aturan nama yang paling dasar ini wajib kalian kuasai untuk membantu penamaan pada senyawa-senyawa hidrokarbon berikutnya. Tata nama rantai karbon bercabang. Misalnya kita lihat ada 4 buah C dalam bentuk lurus dan 1 C dalam bentuk cabang di bawah ini. Maka cara yang pertama kita cari dulu rantai karbon terpanjang. Nah, rantai karbon terpanjangnya adalah 4. 1, 1, 2, 3, 4. Atau bisa juga dari depan 1, 2, 3, 4. Rantai terpanjang tidak harus berupa garis lurus, bisa juga berupa belokan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Selama panjangnya selama paling banyak atom chain-nya, maka dia dianggap sebagai atom utama atau rantai induk. Jadi dalam hal contoh ini bisa berupa yang lurus karena panjangnya 4, bisa juga yang belok karena panjangnya juga sama-sama 4. Yang kedua, rantai terpanjang ini kita kemudian beri nama. Karena 4 maka namanya butana. Kemudian beri nomor pada rantai tersebut dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Kita perhatikan. Kalau kita mulai cabangnya itu adalah yang bawah, maka kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4. Maka cabang memiliki nomor 2. Kalau kita hitung dari belakang, maka sebaliknya. Cabang justru akan memiliki nomor 3. Maka yang lebih tepat adalah nomor 2. Kemudian memberi nama pada cabang. Cabang berupa alkil akan diberi nama sesuai dengan jumlah C. Hanya saja diberi akhiran il. Karena cabangnya ada 1 buah C, di mana C1 tadi namanya metana, maka kita cukup mengganti akhirannya dengan akhiran il. Sehingga namanya menjadi 2-metil butana. 2-metil ini menunjukkan 2 adalah nomor cabangnya, metil adalah nama cabangnya, sementara butana adalah rantai utamanya. Mudah bukan? Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai isomer alkana. Apa itu isomer alkana? Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Misalnya C5H12, artinya di sini dia memiliki 5 buah C dalam rantai karbonnya dan 12H. Bentuk yang pertama bisa dalam bentuk lurus seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, maka namanya adalah normal pentana. Boleh tidak ditulis N, boleh dilengkapi dengan N. Berikutnya dengan rantai panjang hanya 4, sehingga dia butuh 1 buah cabang. Maka namanya akan berbeda lagi. Begitu juga yang di sebelahnya ada 1, 2, 3 dengan cabang 1, 2. Cabangnya ada 2, maka nama yang bawah ini juga beda lagi meskipun C-nya sama-sama 5. Yang cabangnya 1, maka rantai panjangnya adalah butana sehingga namanya 2-metil butana. Yang cabangnya 2, maka ditulis 2,2 dimetil propana. Di itu menunjukkan bahwasanya ada 2 buah cabang metil sama-sama di nomor 2. Yang terakhir, sifat alkana. Sifat alkana ada 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika alkana diantaranya adalah merupakan senyawa nonpolar, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar.
C dengan rantai sebanyak 1 sampai dengan 4 berwujud gas, C5 sampai dengan 17 berwujud cair, C18 ke atas berwujud padat. Semakin panjang rantai, maka titik didih semakin tinggi, yang artinya dengan jumlah C yang sama, jika bentuknya bercabang atau lurus, maka yang lebih tinggi titik didihnya adalah yang berantai lurus. Sifat kimia alkana. Ada 3 sifat kimia alkana yang paling utama, yaitu 1, reaksi substitusi, yang kedua oksidasi, dan yang ketiga adalah eliminasi. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Substitusi artinya penggantian. Di dalam sifat kimia yang ini, artinya alkana dapat mengalami reaksi penggantian atom bila direaksikan dengan unsur halogen, yaitu fluor, klor, brom, dan iod. Contoh reaksinya seperti di bawah ini. Etana jika direaksikan dengan halida atau klorida akan membentuk etil klorida dengan hasil samping adalah asam klorida. Jadi satu buah Cl tadi akan mengganti posisi satu buah atom H. Kemudian H yang lepas akan berikatan dengan sisa Cl yang lain membentuk asam halida. Berikutnya reaksi oksidasi atau pembakaran, yaitu reaksi dengan melepaskan energi melalui pengikatan oksigen. Pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Selalu hasilnya adalah CO2 dan H2O. Contohnya metana yang dioksidasi akan menghasilkan 1 molekul CO2 dan 2 molekul H2O. Di angka 2 yang merah itu adalah hasil penyetaraan. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi eliminasi atau penghilangan. Alkana dapat mengalami penghilangan beberapa atom dengan membentuk ikatan rangkap menghasilkan suatu alkena. Reaksi ini menggunakan katalis PT atau Ni dengan proses pembakaran. Ini adalah contoh propana yang ketiganya ikatannya adalah ikatan tunggal. Jika dia dipanaskan dengan menggunakan katalis PT atau Ni, maka akan memutuskan ikatan pada salah satu H di 2 buah atom. Sehingga HH tersebut lepas menghasilkan hasil samping yaitu gas hidrogen. Nah, karena H ini lepas atau hilang, maka alkana yang semua ikatannya tadi tunggal akan membentuk ikatan rangkap pada masing-masing C yang kehilangan atom H. Nah, ini adalah soal yang bisa kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Ada soal mengenai struktur, kemudian reaksi pembakaran, reaksi substitusi, dan reaksi eliminasi, serta tata nama alkana. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.